Halo semuanya, perkenalkan nama saya Herlando Kusuma Putra dari kelas Manajemen 22A dengan NPM 224111015. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi uji normalitas. Kita mulai dari pengertian. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka, maka itu dapat diasumsikan berdistribusi normal, biasa dikatakan sebagai sampel besar. Uji normalitas yaitu sebuah uji menilai sebaran data pada variabel atau kelompok data, apakah berdistribusi normal atau tidak. Jika data berdistribusi normal, dapat diasumsikan bahwa data diambil secara acak dari populasi normal. Data dikatakan berdistribusi normal apabila tidak mempunyai perbedaan yang signifikan satu atau yang baku dibandingkan dengan normal baku. Jika menggunakan uji statistik, misalnya menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, variabel dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikannya lebih dari atau sama dengan 0,05. Sebaliknya, jika signifikasi kurang dari 0,05, maka variabel atau data digunakan tidak berdistribusi dengan normal. Secara umum, dinyatakan bahwa normalitas dapat dinilai dengan berbagai cara yang jika dikelompokkan pada dasarnya ada dalam dua kelompok, yaitu analisis secara visual dan analisis secara statistik. Analisis secara visual antara lain menggunakan grafik normal PP, normal QQ, histogram, stimulate, box plot, uji, dan lain-lain. Sedangkan secara statistik dapat diuji menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, Shapiro-Francia, Anderson-Darling, Ryan-Joyner, Kaunas-Courtois test, Jarque-Bera, dan masih banyak jenis uji statistik lainnya untuk menilai normalitas atau variabel atau data dinyatakan tidak berdistribusi normal. Metode T-square dalam uji normalitas. Uji Gardner of Fit distribusi normal. Metode T-square atau X2 untuk uji Gardner of Fit distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpanan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Uji T-square seringkali digunakan oleh para peneliti sebagai alat uji normalitas. Keterangannya sebagai berikut. X2 sama dengan nilai X2. OI sama dengan nilai observasi. EI nilai expected atau harapan luasan interval kelas berdasarkan tabel normal dikalikan N, total frekuensi. N banyaknya angka pada data, total frekuensi. Metode T-square dalam uji normalitas. Komponen penyusun rumus tersebut di atas didapatkan berdasarkan pada hasil transformasi data distribusi frekuensi yang akan diuji normalitasnya sebagai berikut. Keterangannya, XI sama dengan batas tidak nyata interval kelas. Z, transformasi dari angka batas interval ke notasi pada distribusi normal. PI sama dengan luas proporsi kurva normal tiap kelas interval berdasarkan tabel normal. OI nilai observasi. EI nilai expected atau harapan luasan interval kelas berdasarkan tabel normal dikalikan N total frekuensi. Syarat uji T-square dalam uji normalitas. Persyaratan metode T-square uji Gardner of Fit distribusi normal. Persyaratan metode T-square: A. Data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. B. Cocok untuk data dengan banyaknya angka besar. C.
Setiap sel harus terisi yang kurang dari 5 digabungkan. Signifikansi uji nilai X2 dihitung dibandingkan dengan X2 tabel. Jika nilai X2 hitung di bawah nilai X2 tabel, maka HO diterima, HA ditolak. Jika nilai X2 dihitung lebih besar dari nilai X2 tabel, maka HO ditolak, HA diterima. Penyebab data tidak berdistribusi normal. Penyebab data tidak berdistribusi normal adalah terutama adanya data ekstrim atau data pencilan yang biasa disebut dengan istilah outlier. Dengan adanya outlier tersebut, maka sebaran data bisa menjadi condong ke kiri atau condong ke kanan. Dimana jika sebaran data ini kita nilai secara visual, misalnya menggunakan histogram, maka seharusnya data yang berdistribusi normal akan membentuk sebaran seperti lonceng menghadap ke atas. Jika Anda menghadapi situasi di mana data tidak berdistribusi normal, maka langkah yang dapat Anda lakukan adalah dengan menilai apakah data tersebut ada outlier atau pencilan data. Jika memang ada, maka selanjutnya Anda bisa melakukan trimming, yaitu mengeliminasi data yang menjadi penyebab terjadinya outlier. Cara lain yang dapat dilakukan misalnya transformasi data. Namun cara tersebut harus disesuaikan dengan tujuan mengapa dibutuhkan data yang berdistribusi normal. Sepertinya hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih semuanya.